Selamat siang, Ibu. Perkenalkan nama saya Dian Bang Sinaga dan ini rekan saya Sufi Febrianti. Kami berdua perwakilan dari kelompok mahasiswa akuntansi dari Universitas Sinaga. Sebelumnya saat ini kami semua sedang mengerjakan tugas akuntansi biaya dan ingin meminta izin untuk berwawancara bersama Ibu Selvi terkait UMKM apa Bu? Tahu. Ya. Sebelumnya apakah Ibu berkenan? Berkenan. Nah, jadi Ibu kan kita tadi udah observasi ke pabriknya langsung dan adapun UMKM Ibu itu ke pabrik paku. Nah, boleh tahu kalau ini berdirinya sejak tahun berapa? Udah lama banget dari zaman bapak saya. Kurang lebih udah beberapa tahun lamanya, ya sekiranya 30 tahun lebih. Oh, jadi usaha turun-temurun ya? Ya, saat temurun. Berarti ibu ini udah segenerasi berapa? Kedua ya, kedua. Oh, kalau ini kira-kira lokasinya di mana ya? Jalan Cibuntu Selatan, sesuai dengan yang kami tahu Cibuntu. Oh. Cibuntu, Jalan Cibuntu. Kalau ininya ada berapa karyawannya? Kurang lebih ada 4. Ya. Semuanya laki-laki atau ada perempuan? Laki-laki. Jadi laki-laki semua ya. Kalau boleh tahu produksi perharinya kira-kira ada berapa banyak? Kurang lebih 9.000. Oh, jadi sehari langsung bikin Iya, 9.000. Kadang ya kalau ada pesanan ya menambah itu aja. Nggak tentu, ya tentu. Kalau buat bahan bakunya itu terbuat dari apa Bu? Yang pertama dari kacang kedelai, yang kedua dari kunyit, yang ketiga dari garam. Jadi bahan baku utamanya ada kacang, kedelai, terus Kunyit sama garam. dalam sehari itu kira-kira bahan bakunya ya habis berapa banyak? Kalau kacang 2,5 kintal. Kalau kan itu pakai kayu ya ngebakarnya. Kadang secator penuh. Ada motor yang pakai cator, itu secator penuh. Terus kalau garam nggak tentu sih, biasanya kalau misalkan untuk sekarung itu bisa seminggu atau 5 hari. Jadi segitu tuh tahannya buat seminggu. Iya, 5 hari. Kalau garam, kalau kunyit ya. Jadi soalnya banyak banget kan, belinya langsung sekarung 60 kilo. Itu. Kalau buat harganya itu berapa Bu per kilonya gitu? Kalau kilo kacang mah sekarang teh lagi 11.000, antara 11.500. Lagi naik justru teh, ada yang 12 ya, gimana merek kacangnya. Garam juga sekarang kami itu tadinya 60.000 jadi 120.000. Garam kunyit udah pasti sekarang itu tuh 360. Nah, itu semua bahan bakunya Ibu dapat dari mana? Beli langsung dia? Beli ada ininya, ada suppliernya. Itu tuh harga bahan bakunya sering naik turun. Ya, naik turun. Kalau buat saat ini harganya gimana Bu? Ya justru itu sekarang tuh ya lagi pada naik harganya semua, dari mulai plastik kan kita ngebungkusinnya pakai plastik, resek ya. Ya pasti pada naik lah ya, terutamanya itu bahan baku yang terutama kacang naik banget kan, udah mah kiriman dari Amerika jadi ya impor kita. Tahu harganya satu pieces itu 400 perak. 400 perak. Ya, dalam satu bungkus tuh ada isi 10 itu 10 tuh 4.000, masih murah kita tuh. Ya jadi susah untuk naikin harga. Ibu maaf, jadi kan tadi harga bahan bakunya lagi naik ya. Kalau misalkan untuk tahunya itu ada diperkecil dari size-nya gitu atau Nah, gimana? tadinya pengen diperkecil, cuman kalau misalkan kita memperkecil ukuran tahu kan harus beli lagi papannya, jadi harus beli ya, jadi ya, ribet lagi tuh, harus ada modal awal lagi gitu, jadi ya pertahanin dulu aja. Tadi Ibu tuh bilang ada 4 karyawan. Itu gimana Bu? Sistem gajinya Per gimana? hari Per hari. Oh, jadi kita per hari rata-rata berapa Bu? ada yang 120, ada yang 75.000, gimana bagian-bagiannya, ada Kalau yang itu 80. di target atau gimana Bu? Ya sesuai ininya, kalau misalkan kita di 12 tirangan gitu seorangnya tuh 6.000 misalkan gitu, ada yang 7.000 gitu, ada 5.000. Kalau nggak sampai itu gajinya dikurangi nggak, atau tetap aja pasti segitu? Harus tetap sesuai ininya, si produksinya berapa, ini jirangan dibilang di kita mah jirangan. Iya,
Buat jam kerjanya per hari gimana, Bu? Dari subuh jam 5-an lah sampai jam 9 malam. Lumayan Antara ini jam 9-10 gimana ini ya. ya. Kalau nggak ada hambatan mah pasti. Baik Ibu, untuk ini ada biaya overhead ya. Kalau misalkan untuk biaya listrik itu per bulannya kira-kira habisnya berapa? Kurang lebih 750.000. Terus Iya. Sesuai gini sih, kalau misalkan si jirangannya itu ya kata aku jirangan tuh, misalkan kalau misalkan giling itu jirangan teh bisa 15 jirangan, berarti lebih dari segitu. Gimana jirangan bikin tahunya, produksi tahunya. Kalau misalkan untuk airnya itu bersumber dari Sumur. sumber Dari sana, dari sumur kita mau. dari sumur itu juga memakan listrik. Iya, fleksibel. Oh, Itu tuh bikin tahu mah gimana air cocok-cocokan. Ini cocok air sumur. jadi kalau misalkan airnya jelek, ke tahunya juga Iya. Pengaruh jelek. ada biaya gas atau kayu bakar gitu. Ya, kita pakai kayu bakar. Oh, kayu bakar ya. Secator, kalau secatornya tuh 175.000. Secator. Secator. Secator tuh apa, Bu? Secator tuh ada motor gini yang pakai papan kayak gitu. Nah itu setumpukan itu teh. Kalau nggak itu seroda penuh. Nah itu 175.000. Kalau sehari itu biasanya butuh berapa ini, Bu? Berapa setor? Ya, kalau untuk sekarang mah ya secator juga cukup karena cuma 13 jirangan. Kalau misalkan naik lagi ya ditambah lagi 20 sekian, pasti ada masuk pakai 2 cator. Berarti tergantung dari ya tergantung dari produksi. Kalau untuk peralatan produksinya itu apa saja yang digunakan dalam proses buatan ini? Ada wajan yang besar, terus ada apa itu teh tampir, ada ulekan yang buat numbuk itu apa kacang kedelai. bukan itu Kunyit. kunyit ya. Terus ada tong yang buat cuci kacang, ada yang tong buat pemasaran, kan harus ketong-tongin kalau di pasar tuh ya itu. Terus ada namanya tuh apa ya, tong itu yang buat asap pohon kan kita biar asapnya nanti keluar, udaranya keluar. Terus apa itu teh mesin penggiling kacang. Terus wajan besarnya ada 2. Terus papan buat bikin cetakan garisnya, ayakan apa ya bang, ayakan. Kalau untuk perawatannya ada perawatan ekstra gitu? Ya iya pasti harus kalau misalkan ada yang patah yang itu ya ganti, soalnya kan kita nggak mau ngambil resiko. Untuk proses produksinya itu bisa dijelaskan nggak, Bu, dari proses mana kedelainya sampai ke proses jadi bangkus itu? Ya pertama-tama kedelainya pasti dikilo dulu. Nah udah dikilo, dicuci, udah dicuci lalu ke mesin diperhalus, nanti sampai matang pakai itu wajan yang besar. Nah udah cukup ini mateng, langsung nanti bakal diperas, disaring pakai yang besar itu, pakai saringan ada. Nanti teh jadi tahu di home bukan home itu, yang tempat yang bulas adalah namanya lupa gitu tuh. Nanti bakal jadi tahu, harus dipakai cetakan. Udah dicetak, nanti di tempat cetakan itu pakai ditumpuk-tumpuk beberapa papan, beberapa tumpukan, nanti digaris per satu papan ya, digaris pakai penggaris, akhirnya membentuk Kotaknya isinya berapa, Bu? 140 biji kalau nggak salah. Kecil, kalau yang besar mah 100. Kalau harganya sama tetap. Beda, yang kalau yang besar ukurannya 800. 100 perak. Ya, 800 perak. Kita mah masih murah 1 biji. Untuk jenisnya mungkin, Bu, ada jenis tahu apa aja? Ada jenis tahu takus, ada jenis tahu cekat. Untuk dijualnya mungkin, Bu, kemana saja ya? Ke pasar, terus kalau misalkan ada pesanan MBG, udah segitu aja. Baik, Bu, untuk penutupnya mungkin bisa dijelaskan bagaimana kendala terbesar dalam usaha produksi tahu ini mungkin? Ya kenaikan harga. Iya, kita kan bingung kalau misalkan sekarang bahan baku semua pada naik,
harga kita tetap kayak gini ya bisa-bisa gulung tikar terus tabungan kita dikuras mah gitu ya. Tapi ya alhamdulillah lah sekarang mah masih berjalan lancar. Ya itu kalau bahan baku aja. Alhamdulillah kan semuanya. Untuk harapan ke depan untuk usaha ini udah gimana? Ya pengen kacangnya lebih stabil ya harganya, harga bahan baku semuanya ya pengen stabil, terus yang pengen lancar. Segitu aja. Udah Bu, mungkin segitu aja ya. Sebelumnya mohon maaf Nah, nggak apa-apa. sudah meluangkan waktunya di wawancara kita. Kiranya kedepannya makin lancar. Amin. Semangat ya.